Saya menikah di tahun 2018, 26 Agustus 2018 dengan Doni, pelayan ibadah raya anak jam 9 di GPI Keluarga Allah Solo. Kemudian kami berdoa untuk menginginkan anak. Kami profetikan terus-menerus dalam kehidupan kami sehari-hari. Kemudian setelah itu, puji nama Tuhan, kami benar-benar dianugerahi seorang calon anak di tahun 2019. Seiring berjalannya waktu, sekitar umur usia 1 bulan lebih, saya mengalami flek pendarahan sedikit. Tapi oleh dokter saya harus bed rest. Kemudian puji nama Tuhan, pendarahan itu berhenti sehingga saya boleh melayani Tuhan kembali. Saya bisa bekerja dengan baik. Sekitar 4 bulan kehamilan saya check up. Ternyata dokter menemukan ada kista di luar rahim. Waktu itu bayi saya sekitar 5 cm, tetapi kistanya lebih dari 2 cm lebih. Jadi setengah dari ukuran bayi saya itu kista di luar rahim. Kemudian saya kembali profetikan firman Tuhan bahwa setiap akar yang tidak ditanam Bapakku di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi saya doakan terus-menerus waktu itu kistanya, dan puji nama Tuhan ketika diperiksa di bulan-bulan berikutnya kista itu hilang. Di bulan usia kehamilan 6 bulan ternyata dokter mengatakan bahwa saya ada placenta previa. Placenta previa ini ada beberapa macam, tetapi yang saya alami adalah placenta previa sepenuhnya. Jadi jalur rahim saya itu sepenuhnya tertutup oleh plasenta bayi. Nah, dokter mengatakan bahwa hal itu sangat mengalami resiko yang besar. Bisa mengalami pendarahan, kemudian melahirkan prematur, bahkan ada bayi yang juga mengalami kebutaan waktu melahirkan. Jadi juga ada resiko antara ibunya dan anaknya. Dan puji nama Tuhan, seiring berjalannya waktu dalam kehamilan, saya diperbolehkan Tuhan tetap bisa melayani, tetap bisa bekerja, tetap bisa melakukan pelayanan di komsel, kelompok sel maupun di teens. Kemudian ketika ada acara di teens, saya tetap membawakan firman, di mana berdiri lumayan agak lama, kemudian altar call, tetap mendoakan. Hal itu tidak mungkin kalau tanpa mujizat dari Tuhan. Karena kalau placenta previa dilarang beraktivitas yang keras atau kecapekan, itu sangat tidak memungkinkan bagi placenta previa. Karena ada kenalan saya yang placenta previa, dia sampai pendarahan juga masuk rumah sakit. Ketika kami profetikan, kami imani janji firman Tuhan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi ternyata ketika dioperasi saudara, ditemukan oleh dokter ada endometriosis. Endometriosis adalah kista coklat yang menempel di dinding rahim saya. Bahkan kedua hidung sel telur kanan kiri saya itu sudah terjerat jaring-jaring endometriosis tersebut saudara. Jadi dokter mengatakan ibu mungkin susah hamil karena ini, dan puji nama Tuhan operasinya berjalan dengan lancar. Kemudian saya dan bayi saya sehat. Tidak hanya itu saudara, kami juga mengalami mujizat Tuhan. Ketika kami setia, kami taat dalam firman Tuhan, waktu itu kami digerakkan untuk memberikan janji iman bahwa kami mau menabur sekalipun di saat-saat sukar. Di tengah pandemi corona ini banyak yang di PHK, banyak yang dikurangi waktu kerjanya, tetapi puji nama Tuhan suami saya mengalami kenaikan gaji. Dan tidak hanya itu saudara, tidak terpikirkan oleh kami. Jadi ada beberapa yang menyumbang, mentransfer, bahkan saya nggak pernah ditanyain nomor rekening saya, tapi mereka bisa transfer, dan puji nama Tuhan, operasi sesarnya Tuhan cukupkan, bahkan lebih. Jadi dana pribadi yang kami siapkan tidak digunakan sedikit pun saudara. Semuanya Tuhan yang sediakan. Saya dorong semuanya, mari melayani Tuhan dan jiwa-jiwa, karena tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah Tuhan itu berhutang. Dan juga jangan lupa untuk bayar perpuluhan buat Tuhan, karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan, semua pekerjaan Tuhan, juga persembahan khusus, janji iman. Ini saya tidak ada sponsor, tetapi dari hati yang terdalam. Ketika saya mengalami sendiri saudara, ketika kami berdua taat memberikan persepuluhan, bahkan kami juga janji iman, berkat Tuhan selalu dicurahkan. Kami tidak pernah kekurangan, bahkan berlebihan, bahkan boleh dikatakan kami berkelimpahan, boleh jadi berkat bagi orang.